Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Setelah kita berdoa, mari kita masuk pada materi. Materi kita pada pertemuan hari ini yaitu tentang perpindahan panas. Adapun kompetensi dasarnya adalah penerapan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan cara perpindahan kalor secara percaya diri. Sedangkan indikator yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan contoh peristiwa perpindahan panas. Materinya adalah perpindahan panas secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Sebelum kita masuk pada macam-macam perpindahan kalor, terlebih dahulu Pak Guru menjelaskan kalor atau panas. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Anak-anak, kita masuk pada perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tidak melalui zat perantara. Salah satu contohnya adalah apabila kita duduk dekat api unggun, badan terasa panas. Yang kedua, perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Contohnya apabila kita memasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas, lama-kelamaan ujung sendok akan terasa panas. Berikutnya, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Salah satu contohnya adalah air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih akan terlihat seperti diaduk. Pak Guru tampilkan gambar. Di situ ada tertulis konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi di sini adalah air yang mendidih di dalam panci akan naik turun seperti diaduk. Konduksi, pegangan panci, lama-lama tangan kita terasa panas. Dan radiasi di situ, tangan kita terasa panas karena dekat dengan api. Perpindahan jelasnya, kalor. Nana. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian kalor. Di video ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara perpindahan kalor disertai contoh perpindahan kalor. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini.
Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi dapat terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau zat gas. Konveksi dapat terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Contoh peristiwa konveksi adalah terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Gerakan balon udara yang naik dan turun, serta air yang dipanaskan. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya terjadi pada zat gas dan pada ruang hampa. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Contoh lainnya adalah badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Contoh lain adalah radiasi yang terjadi pada makanan yang dipanaskan dengan microwave. Sekian dulu video singkat tentang perpindahan kalor. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Baik, anak-anak. Dari video tadi sudah lebih jelas bahwa contoh-contoh konveksi, konduksi, radiasi lebih dari satu contohnya, anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru akan memberikan evaluasi atau soal. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Yang kedua, sebutkan masing-masing dua contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Dan soal yang ketiga, mengapa ujung sendok logam yang diletakkan di dalam gelas air panas juga akan terasa ikut panas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.